Kalian pernah gak sih tiba-tiba kepikiran kalau lagi liburan di luar negeri, kira-kira kita udah boleh nyetir mobil belum ya di sana? Nah, kali ini kita akan bahas program komputer yang bisa jawab pertanyaan itu. Halo semuanya, kembali lagi ke channel aku. Di sini kita akan belajar tentang variabel atau sebuah konsep boolean, kemudian kondisi if atau else, Nah, apa sih itu konsep boolean? Konsep boolean itu merupakan apabila kita memberi pertanyaan pada komputer, ia hanya akan bisa menjawab dua kata, yaitu true and false. Gak ada jawaban mungkin atau kayaknya. Jadi misal penggunaannya dalam program ini adalah apakah umur pengguna lebih dari 17 tahun? Pasti nanti jawabannya ada option benar atau salah. Nah, nilai benar atau salah inilah yang disebut boolean. Ini adalah dasar dari semua keputusan yang dibuat oleh program kita nanti ya. Kemudian untuk menggabungkan beberapa pertanyaan sekaligus, di sini kita butuh operator logika, yaitu and atau or. Nah, sekarang kita akan mulai. Jadi pertama kita akan gambar dulu alur logika pakai flowchart. Bisa dibuat seperti ini. Terus kita ubah gambar menjadi program seru dengan blok-blok scratch seperti ini. Ini kita mulai dengan
menggambar rancangan terlebih dahulu dengan seperti ini. Nah, setiap program kan pasti harus memiliki titik mulainya ya, seperti kita harus menyantumkan when green flag click seperti ini di setiap program. Jadi pertama-tama kita harus menambahkan when green flag click ini terlebih dahulu. Kemudian program akan menanyakan kamu ingin menyetir di mana. Nah, di sini terdapat negara seperti South Africa, Meksiko, India, dan Prancis. Kemudian di sini kita bisa gunakan sebagai jawaban. Nah, di sini program akan mulai berpikir apa jawaban kita. Apakah negara Afrika Selatan? Jika iya, maka kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pengecekan umur. Apabila bukan, nah akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menanyakan kembali apakah negara itu Meksiko dan seterusnya. Gimana kalau negaranya nggak ada, semisal kita ingin ingin menjawab Indonesia, maka karena negara Indonesia ini tidak ada di daftar kita, program akan bilang maaf, negara tersebut tidak ada, seperti itu. Nah, setelah negaranya ketemu, program akan menanyakan lagi umur kamu berapa. Nah, seperti aturan gampangnya, umur kamu tuh 17 tahun lebih atau enggak. Kalau enggak, maka jawabannya kamu tidak boleh menyetir. Seperti itu. Nah, apabila misal di sini umur kamu 18 tahun apa belum nih? Maka apabila iya, jawabannya pasti kamu bisa menyetir dengan kemudian untuk yang 16 tahun, maka pasti boleh, tapi harus ada izin oleh orang tua. Kemudian gimana kalau umurnya pas 15 tahun? Itu jawabannya bisa boleh, tapi harus ditemenin orang tua juga.
Nah, apabila kamu nggak bisa nyetir, ya pasti jawabannya tidak bisa, nggak boleh menyetir. Secara gampangnya lagi tuh, sebenarnya aturan ini menyetir itu minimal harus 18 tahun ya guys. Ada aturan lagi, kalau umur 18 tahun itu boleh menyetir sendiri, sedangkan umur 15 tahun itu boleh kalau bisa nyetir dan harus diawasi. Nah, berikut peta logika kita. Nah, gimana caranya membuat program ini? Pertama, kita memakai when green flag click. Jangan lupa, ini sangat-sangat penting. Kemudian kita menggunakan balok S dengan menanyakan mau kemana. Kemudian jawaban pengguna akan masuk ke balok jawaban. Biar lebih gampangnya, kita menggunakan variabel sendiri, namanya variabel negara. Nah, di sini variabel ini berfungsi untuk wadah itu dengan jawaban pengguna. Untuk flowchart, maka pakai if and else ya guys. Jadi dibuat seperti ini, if dan else. Jika kerangka program sudah jadi seperti ini, langsung kita sudah bisa didemokan. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke programan di dalam Python ya. Jadi kita akan tinggalkan balok dan ke Python. Kita tetap akan menggunakan logika dengan if else ya. Dan jangan lupa, di Python kita pakai perintah atau input dengan dalam kurung string. Di sini saya menggunakan country sama dengan input dalam kurung where do you want to drive, yaitu mau nyetir di mana kamu ingin menyetir di mana. Nah, di sini saya juga memiliki kata kunci if dan else, yang artinya di sini if country sama dengan
sama dengan di sini itu berfungsi untuk perbandingan ya teman-teman, bukan arti. Jadi if country sama dengan South Africa atau Afrika Selatan, maka nah tanda sama dengan 2 kali ini sebagai menanyakan apakah nilainya itu sama, dan seterusnya seperti if, else, kemudian elif, country sama dengan Meksiko. Nah, kita bisa menggunakan if country-nya ini hanya di awal ya teman-teman. Habis itu kita bisa menggunakan elif country. Jangan lupa juga di sini perhatikan spasi yang menjorok ke dalam indentasi. Di Python ini wajib karena kode yang menjorok artinya dia bagian dari perintah if di atasnya ini. Kemudian kita tanyakan umur dengan input berapa umur kamu. Nah, jawaban dari input tersebut dianggap tulisan atau string, bukan angka. Jadi kita nggak bisa membandingkan. Kita harus ubah dulu dari angka integer pakai int dalam kurung. Nah, kemudian kita taruh kode pengecekan umur di dalam setiap negara. Kita bisa ketik dengan if umur pengguna sama dengan lebih dari atau sama dengan 17 tahun, maka kamu boleh menyetir. Dan else, kemudian else print kalau kamu nggak boleh menyetir. Kita bisa langsung pakai tanda lebih besar atau sama dengan ya teman-teman di sini. Seperti dengan operator tadi yang sudah kita jelaskan. Nah, kita buat lagi struktur if, else, elif sampai selesai ya. Jadi seperti ini hasilnya. Ini programnya sudah siap untuk dijalankan dan kita bisa mengubahnya sesuai kemauan hati kita dengan jadi kode-kode yang berfungsi. Kemudian kita bisa menjalankan demonya
sini. Baik. Kita klik bendera hijaunya. Nah, di sini program akan menanyakan kemana kamu akan pergi menyetir. Di sini saya akan menjawab South Africa. Dan program akan menanyakan berapa umurmu. Saya akan menjawabnya 17 tahun. Nah, di sini program akan menyimpan jawaban dari variabel baru, misal umur pengguna, kemudian country, dan program akan menghasilkan output seperti kamu bisa menyetir atau tidak. Dan di sini karena saya memberi input 17 tahun, maka program memberikan output kamu bisa menyetir. Karena kita membuat program, kenapa seperti itu? Kita membuat program ini apabila lebih dari 16 atau sama artinya dengan 17 atau lebih, itu bisa boleh menyetir ya teman-teman. Jadi seperti itu hasilnya, sangat simpel dan sederhana. Kemudian sama seperti dengan Scratch, di Python pun kita juga bisa seperti itu ya teman-teman. Mari kita run terlebih dahulu. Dimana kamu ingin pergi untuk menyetir? Di sini saya akan menjawab Meksiko. Kemudian program akan menanyakan berapa umur kamu untuk memastikan bahwa kita sudah boleh menyetir atau belum. Di sini saya akan memberikan input 17 tahun kembali. Nah, karena di Meksiko ini aturannya harus
di sini di Meksiko itu tidak ada umur 17 tahun, maka tentu saja program tidak bisa menjawabnya karena kita tidak memberi petunjuk kalau 17 tahun itu boleh menyetir atau tidak. Nah, di sini saya akan mengulanginya kembali. Misal Meksiko. Dan di sini saya akan menjawab 18 tahun ya teman-teman. Loh, kenapa nih? Nah, ternyata karena huruf kapital ya teman-teman. Kalau kita memberi variabel dengan huruf kapital, maka kita harus memberikan inputnya juga dengan huruf kapital. Apabila kita menggunakan huruf kecil semua seperti tadi, maka program tidak bisa mendeteknya apa itu yang kita berikan, input yang kita berikan. Jadi di Python ini sangat-sangat sangat-sangat sensitif. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan input yang kita masukkan di dalam Python ini. Baik, jadi apa kesimpulan video pada kali ini? Yaitu pertama kita punya flowchart atau diagram alir. Nah, ini merupakan pondasi dari program kita. Sebelumnya kita menulis satu baris kode pun kita harus membuat peta visualnya terlebih dahulu. Nah, dan disinilah pilar kedua itu masuk, yaitu logika boolean. Nah, setiap pertanyaan dalam variabel itu seperti apakah negara sama dengan Afrika Selatan? Nah, yang dimiliki komputer hanya dua jawaban, yaitu benar atau true atau salah, yaitu false. Nah, tidak ada jawaban kemungkinan atau maybe seperti itu. Konsep benar dan salah yang sederhana ini adalah inti dari semua pengambilan keputusan dalam dunia digital. Setelah kita mempunyai setelah kita punya peta atau flowchart dan logika dasarnya yaitu boolean, kita butuh alat untuk mengeksekusi dalam kode. Disinilah pilar ketiga yaitu kondisi seperti if, elif, dan else itu berperan. Di sini if adalah pertanyaan pertama kita. Jika jawaban itu true atau iya, maka program akan menjalankan kode di dalamnya dan mengabaikan sisanya. Kemudian elif atau else elif di Scratch maupun Python merupakan rencana cadangan kita. Jika if pertama jawabannya false atau tidak, maka program akan lanjut bertanya ke elif berikutnya. Ini persis seperti mengikuti panah.
Jadi apabila tidak, di flowcard kan ada ya dan tidak, dan kita bisa mengikuti jalur yang sesuai dengan input atau outputnya. Dan else adalah jaringan pengaman terakhir. Jika semua pertanyaan if dan elif di atas jawabannya false, maka kode di dalam else ini yang akan dijalankan. Seperti kita menampilkan pesan seperti data tidak tersedia seperti contoh tadi, yang sebelumnya Meksiko tidak terdaftar dalam country, seperti itu. Lalu bagaimana jika satu keputusan butuh beberapa syarat sekaligus? Disinilah kita menggunakan kombinasi kondisi atau operator logika. Misalnya dengan operator AND, kita bisa membuat aturan sendiri. Kamu boleh menyetir jika usia lebih dari sama dengan 16 tahun dan punya izin dari orang tua. Ini memungkinkan kita membuat aturan yang lebih detail dan kompleks di dalam satu balok if. Kemudian setelah itu kita satukan semuanya, jadilah program tersebut. Nah, ini bukanlah konsep yang terpisah ya, ini harus bisa disatukan karena saling bergantungan. Jadi alurnya seperti kita mulai dengan flowcard untuk merancang dan memvisualisasikan seluruh alur keputusan program kita. Setiap titik keputusan di flowcard kita ubah menjadi blok if, else, atau elif di dalam kode. Kemudian pertanyaan dalam blok-blok if tersebut akan dievaluasi oleh komputer dan hasilnya adalah sebuah nilai boolean true atau false. Nah, nilai boolean inilah yang menentukan jalur di mana akan dieksekusi oleh program, persis seperti mengikuti panah ya atau tidak di flowcard kita. Aturan yang lebih rumit seperti di Meksiko seperti tadi, kita bahkan bisa menyusun kondisi secara bersarang, yaitu ada if di dalam if lainnya. Dengan memahami alur kerja dari perencanaan atau flowcard ke logika boolean hingga ke if else adalah kunci untuk memecahkan semua masalah dalam pemrograman, hampir semua. Jadi inilah fondasi utama kita untuk belajar pemrograman atau coding. Dan sekian, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kali ini. Jika kalian ingin menerapkannya dan ingin membuat improvisasi, saya menggunakan Scratch dan Python kalian bisa gunakan link tersebut. Berikut merupakan project yang sudah saya buat. Kalian bisa mengubah-ubahnya sesuai kemauan kalian. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Bye bye.